orang Kristen memang ada kaitan sejarah dengan agama Yudaism, Taurat. Tetapi ada perbedaannya. Tidak lagi makan daging yang tidak ada cita rasa yang enak, tapi gulai pahit dan apam padir yang tidak ada ragi. Serta darah anak domba dilaburkan di ambang pintu. Paulus berkata, Paskah kita adalah Kristus. Jadi kita menikmati kemenangannya dengan hati yang sudah disucikan, dilayakkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tanpa harus banyak liturgi agamawi yang sangat perfect, sangat detail, dan sering membebani secara lahiriah. Tetapi makna rohaninya. Ayo kita baca dulu satu ayat. Lukas pasal 24 ayat yang kelima. Injil Lukas pasal 24 ayat yang kelima. 4 Injil ini jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Itu ya, itu kipas angin di atas beda dinyalakan. 4 Injil ini menulis tentang kematian dan kebangkitan. Tidak semua peristiwa perjalanan hidup Yesus Kristus di bumi ini ditulis di 4 Injil. Kadang-kadang ada yang tidak ditulis, tapi di Markus ditulis. Di Lukas tidak ditulis, di Matius ditulis, dan seterusnya. Tapi soal kematian dan kebangkitan itu semua menulis. Nah, hari ini saudara, kita tidak memperingati kematiannya. Kita memperingati dalam arti kata mengenang, menghayati, karena kuasa kebangkitannya itu berlaku sepanjang zaman. Ini masalah yang serius. Jadi hari ini jangan lagi berpikir terlalu banyak ke arah kematiannya di salib. Tapi kebangkitannya ini. Ayo dibaca dulu. Lukas 24 ayat 5. Ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Mengapa kamu mencari Yesus Kristus yang hidup itu dari antara orang mati? Jadi kematian Yesus dan kebangkitan itu dua hal berbeda, tapi satu paket, saudara. Bahkan satu paket yang lengkap, yang begitu agung, mulia dalam rencana Allah yang kekal. Dia lahir, dia pelayanan, dia disalib mati, dia bangkit dan naik ke surga, kemudian dia datang kembali. 5 ini artinya Injil. Jadi ini saling terkait. Hari ini saya tidak terlalu menceritakan seperti Kamis soal data-data dan sebagainya. Tapi yang pertama saudara lihat, di mana ada kematian, di situ mesti ada kebangkitan. Nah, ini mengingatkan kita. Kalau saudara dan saya lagi menghadapi
sebuah proses suasana kematian. Ekonominya nggak maju, stagnan. Pelayanannya, saudaraku, kesehatannya, atau berbagai macam tantangan hidup yang sepertinya saudara itu melewati lembah kelam, kekelaman, kematian. Bukan karena salahmu, bukan karena kebodohan kita, keteledoran kita, tapi karena nama Yesus. Karena firman Allah yang kita turut. Karena kita memberitakan Injil. Karena kita menjadi orang Kristen yang setia. Nah, kalau kita sedang mengalami seperti itu, sabar. Tetap bertahan. Sabar. Anggaplah semua pencobaan itu kesukaan saja. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Karena sesudah kalau kamu tahan uji seperti Yesus, kamu akan terima mahkota kehidupan. Semua masalah mesti ada solusinya di ujung. Asal saudara di dalam Yesus Kristus. Jadi kematian, kebangkitan ini saudaraku, kalau kita lihat, Kamis itu saya sudah ceritakan 3 hari Yesus di alam maut itu ngapain. Saya enggak bahas. Tapi saya ingin memetik satu kalimat begini. Ketika Yesus disalib sampai mati, jadi ada sanggahan-sanggahan. Yesus cuma pingsan, Yesus tidak disalib digantikan, macam-macam. Orang Kristen gak usah bingung, gak usah marah, gak usah bimbang. Itu namanya gagal paham atau paham yang salah. Salah paham atau paham yang salah. Karena tidak meneliti dengan baik. Tidak mempelajari. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa ada terobosan yang luar biasa. Itu saja. Makanya tadi ayat begitu, mereka takut. Saudara, kalau ada orang mati terus diupacarai, ini bukan promosi, saya tulus saja. Kalau jemaat saudara sekalian tinggal pilih, tapi kalau tanya saya, andai kata ada keluarga, ini bukan karena representatif bosnya hadir, bukan, no. Saya bukan tipe pendeta begitu. Tapi saya ingin memberi orang Kristen, hamba-hamba Tuhan itu yang bagus lah. Ya, minta rumah duka di Grand Heaven. Nah, ini ada diatur nanti. Terpujilah Tuhan. Ah, bisa berdiri, Mr. Tungtung. Nah, ini. Ya. Ada sosial, ada yang sampai petinya 500 juta. Wis urusan saudara. Saya tidak punya motif apa. Saya ingin kalau ada pendeta mati, jemaat, kalau bisa yang baik, podo-podo bayar, gitu loh ya. Tapi kalau saudara senang di rumah, ya mboten nopo-nopo. Ya. Jadi saudara, Yesus buat terobosan. Apa terobosannya? Dia mengalahkan maut. Kematian itu loh, nggak ada yang bisa ngalahkan. Yesus turun ke alam maut. Ada yang bilang begini, oh Yesus gak pergi alam maut. Oh ketika dia mati dia ngomong, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terjemahan yang tepat, rohku. Oh berarti Yesus di surga. Maksudnya dalam tanganmu kuserahkan, keputusan di tangan Bapa. Pergi alam maut. Hai Sang Putra, Putra tunggalku, ini Allah gak punya anak loh, ini istilah yang hebat, yang mulia. Kamu harus buat terobosan. Ambil kunci alam maut yang sudah ribuan tahun dipegang iblis. Sehingga iblis sewenang-wenang bunuhi manusia. Ambil, kamu sekarang yang berkuasa.
Iblis sudah hancur kerajaannya. Tinggal tunggu saatnya total. Dia masuk namanya lautan api. Neraka yang kekal. Ada proses. Karena Allah itu penuh kemurahan. Enggak sekaligus main hukum begitu. Nah itu saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan di kisah kematian kebangkitan Yesus ini tentu banyak hal yang kita bisa pelajari atau renungkan. Kalau Yesus sudah pegang kunci alam maut, seharusnya orang Kristen mulai sadar nggak lagi takut mati. Memang kita masih dihantui, dicekam ketakutan akan kematian. Tapi sesungguhnya enggak. Paulus berkata, mati itu untung, hidupku Kristus. Jadi siapa yang di dalam Kristus artinya sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, kematian itu cuma kereta emas untuk membawa dia pergi ke suatu tempat yang jauh kualitas hidupnya berjuta-juta kali lebih enak, lebih mulia, abadi, sudah enggak ada lagi derita. Gitu loh. Nah sekarang masuk di poin kedua ya. Nah, di poin pertama. Poin pertama tolong Pak, itu di tas saya ada laser. Ya, hitam panjang itu ya. Poin pertama ini bukti-bukti. Saya enggak panjang lebar di sini karena hari ini dalam pergumulan doa saya sambil kerja, terima kasih. Sambil apa saja, tekanannya bukan di sini nanti. Ya, tapi tidak ada salahnya saudara. Bukti-bukti kebangkitan Yesus dan salah ini bukan dan. Bukti-bukti kebangkitan Yesus dan persoalan salah paham atau paham yang salah. Jadi kalau sudah paham yang salah tentang Yesus, ya seringkali diserang. Oh Yesus gak mati, cuma pingsan. Murid-murid itu mencuri mayatnya. Oh disembunyikan oleh tentara Romawi. Oh murid-murid masuk kubur yang keliru, kan banyak kubur kayak goa-goa. Macam-macam argumen. Saya pastikan itu enggak betul semua. Ya, yang betul Yesus bangkit. 1 Korintus 15. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, orang mati enggak bangkit, sia-sia imanmu. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Tapi kalau ada kematian, Yesus enggak bangkit, bujai saudara. Imannya orang Kristen tidak ada arti apa-apa itu. Saudara tetap dalam dosamu, kata Paulus 1 Korintus 15. Mulai ayat 15 terus 17. Jadi yang betul Yesus bangkit. Nah banyak, saya singkat saja. 1. Kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru membahas itu. Di Perjanjian Lama di Mazmur, engkau tidak membiarkan orang kudusmu dalam kebinasaan. Mesti bangkit. Ya. Dalam Perjanjian Baru, tadi kita baca Lukas 24 dan masih yang lain. 2, Yesus sendiri yang ngomong. Anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa dan dibunuh. Tapi hari ketiga dia akan bangkit. Kalau enggak, untuk apa Yesus ngomong gitu? Ketiga, murid-murid ini loh menyaksikan sendiri, saksi mata. Saudara bayangkan 10 detik ya. Adakah orang mau mati kalau Yesus mati tidak bangkit, lalu murid-murid ngada-ngada bangkit, lalu dia rela mati. Kayak Petrus kepalanya disalib sampai di bawah, Thomas dikuliti begitu sakitnya di India. Ada lagi yang dibunuh, Yohanes Rasul dimasukkan wajan itu untuk digoreng dengan minyak, tapi nggak mati. Pikir, mana mungkin ada orang mau mati untuk sesuatu yang cuma cerita fiksi, dongeng, ilusi macam-macam. Kan gak masuk akal. Saksi hidup murid-murid. Saudara, bahkan ada 3 kelompok
yang mereka itu tidak tertarik dengan kekristenan. Tapi diamati, ini kisah benar ini. Ini satu gerakan baru, makanya disebut perjanjian baru. Luar biasa. Ada seorang perawaannya indah, nggak pernah sakit, matanya penuh kasih. Kalau dia ngomong menyejukkan hati. Dia menaklukkan iblis alam, menyembuhkan orang sakit, roti dipecah. Jadi ahli-ahli filsuf dari Yunani mengakui, dari Romawi ngakui, dari Yahudi ngakui. Saudara bisa cari di YouTube untuk meningkas waktu. Jadi dengan 3 kelompok besar, Yunani, tokoh-tokoh pemikir, Kekaisaran Romawi, ada tokoh yang mengakui, dan dari orang Yahudi sendiri yang notabene salibkan Yesus, itu bangsanya. Tapi orang mikir enggak. Bahkan Pilatus ngomong, orang ini benar. Laskar yang memimpin penyaliban katanya Yesus mati suri. Gimana mungkin laskar itu ini mati tak masih hidup, ditombak rusuknya. Jeres. Oh mati sudah. Bukan mati karena ditombak, memang sudah mati. Jadi segala bukti bahwa seperti inilah. Itu saudara jangan kaget. Selalu ada hoax sejak zaman Yesus. Bahkan sejak di Taman Eden. Iblis melalui ular itu sudah hoax sama Hawa dan Adam. Oke, ini poin 2. Intinya pasti dia bangkit. Itu yang betul. Bahkan terakhir Paulus waktu jalan ke Damsyik, bisa dikeluarkan gambarnya, dia mau membunuh orang Kristen, saudara, naik kawal. Dia pikir ini apa ini agama bikin macam-macam. Jadi salah paham yang salah. Jadi karena pahamnya salah, jadi salah paham. Karena salah paham, benci dan macam-macam. Wah, dia diberi surat kuasa. Lalu mana gambarnya, ada enggak? Perjalanan Paulus ke Damsyik. Apa yang terjadi? Yesus bangkit menampakkan diri. Dalam cahaya, tapi suaranya. Nah, begitu ya. Kalau saudara membaca antara Kisah Rasul itu ada 2 Fatsal 9. Dan kalau saya tidak salah Fatsal 26, ceritanya begini. Di Fatsal 9 ditulis begini. Mereka tidak mendengar suara. Nah, tapi di Fatsal Kisah Rasul yang lain, mereka mendengar suara di Fatsal 9. Mereka mendengar suara di Fatsal yang 26. Mereka tidak mendengar suara dia. Nah, lalu 2 ayat ini dibenturkan. Nah, lihat, kitab sucinya orang Kristen itu bohong. Satu ngomong mendengar suara, satu ngomong tidak mendengar suara dia. Coba diteliti. Yang pertama gini, mereka mendengar suara. Jadi Paulus naik kuda, pergi ke Damsyik dengan surat kuasa dari pembesar tokoh agama yang waktu itu untuk nangkapi orang Kristen. Tiba-tiba ada sinar datang, saudara. Lalu ada suara. Bagi Paulus suara itu punya makna begini. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Tapi pengawalnya yang begitu banyak, dia nggak dengar suara yang punya kalimat. Dia cuma dengar suara gini. Cuma gitu. Makanya mereka mendengar suara. Betul. Semua mendengar suara. Cuma hanya Paulus yang diincar oleh Yesus. Dia yang ngerti maksud suara itu. Seperti orang bahasa roh. Gak ada yang ngerti, setan pun gak ngerti. Wala-wala, apa sih diomongin?
Hanya Tuhan. Karena bahasa itu untuk pribadi, bukan untuk sio-sioan. Nah, begitu juga mereka mendengar suara, tapi Paulus yang ngerti. Siapa engkau ya Tuhan Allah? Akulah Yesus yang kamu aniaya loh. Oh, dia sudah bangkit. Saudara, ini tubuhnya. Saudara, ini jemaatnya, dia kepala gerejanya. Jadi kalau saudara susah karena kebenaran, dagang, jujur, rumah tangga walaupun banyak percobaan tetap gak mau cerai, setia. Saudara menderita, Yesus bilang, aku ikut menderita anakku. Kalau ada hamba Tuhan ngerintis gereja, kolektai gak cukup, kadang-kadang disalah ngerti, kadang-kadang difitnah, kadang-kadang majelis ngajak geger, macam-macam ceritanya itu. Gak peduli yang besar sampai yang di desa, semua punya masalah. Nah, saudaraku harus tabah. Begitu. Tapi di Fatsal 26 kalau saya tidak salah ingat ditulis lain. Mereka tidak mendengar suara. Nah itu. Tadi mendengar suara, ini tidak mendengar suara. Tapi telitin yang betul kalimatnya nih. Mereka tidak mendengar suara dia. Nah itu. Jadi dua Fatsal ini bukan bertentangan, tapi saling melengkapi. Yang satu bicara global, mereka mendengar suara, termasuk Paulus, termasuk pengawalnya, tapi ada perbedaan. Lalu diperjelas di Fatsal yang lain. Mereka tidak mendengar suara, maksudnya pengawal-pengawalnya itu tidak dengar suara, cuma mungkin begitu. Tapi bagi Paulus, Saul. Nah, jadi kalau bisa ngerangkai, itu indah saudara. Baru ketemu duduk ceritanya. Ya, jadi Yesus bangkit, ini betul. Sekarang poin kedua, berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Nah ini yang penting. Di poin kedua ini saudara, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, yang hidup. Ini tujuannya, Yesus mau masuk di hati saudara. Dengar baik-baik. Ustaz, kita pakai sejarah. Kalau bukti Yesus bangkit itu bukan nggak boleh loh ya, bukan salah. Jangan main kitab suci, nanti gegeran dengan kepercayaan lain. Itu kan kamu Kristen ngapik-ngapik, percuma. Minta data sejarah dibuka, mereka akan bingung. Sebab tidak gampang punya sejarah yang komplit kayak kisah kebangkitan Yesus. Gitu kalau main sejarah, saudara kan nggak nyakiti siapa-siapa. Saya waktu dulu sering renang di itu kolam renang Singosari, tahu? Masuk ada arcanya zamannya Raja Singosari. Loh ini apa Pak? Gurunya, oh ini kerajaan Singosari, ini arcanya, ini artefaknya, ini bukti-bukti. Siapa mau seluruh Indonesia percaya? Namanya sejarah, gak bisa dilawan. Nah begitu saudara. Tapi yang kedua ini lebih penting. Ini soal masuk dan diam di hati orang percaya. Yesus mau masuk diam di hati orang percaya sehingga terjadi pengalaman rohani yang mengubahkan hidup. Saudara dan saya percuma loh memperingati Natal, Paskah, Jumat Agung, saudara minggu ke gereja terlibat pelayanan, saudara berbuat kebaikan seperti firman Allah. Tetapi secara pribadi, dengar ya jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau tidak pernah sungguh-sungguh percaya dan mengundang Yesus masuk di hatimu. Kalau ini tidak kamu lakukan, kamu gak selamat. Coba baca Wahyu 3 ayat 20. Ayo cepat. Saya gak ada pemain musik ya.
Anak saya yang nomor 1 harus berada di Australia. Ya, Wahyu 3 ayat 20. Yang keras. Mic-nya. Dicetek. Nah, ayo. Tes. Ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Nah, ini tekanannya pintu hati kita. Terus dan mengetok. Mengetuk itu artinya bisa langsung dari suara Roh Kudus yang lembut di dalam lubuk hati kita yang terdalam, namanya roh kita. Atau mengetuk itu waktu saudara mendengar Injil di khotbah itu loh. Itu Tuhan mengetuk hatimu. Waktu kamu berdoa memuji, saudara sedang mengetuk surga. Matius 7. Mintalah kamu diberi. Carilah kamu dapat. Ketuklah, pintu dibukakan. Tapi waktu saudara duduk, makanya saya mohon ya, waktu dengar firman Allah jangan ngomong. Kamu bertahun-tahun jadi orang Kristen nggak ngerti doktrinan nih, penting. Kamu akan jadi Kristen KTP, Kristen kebiasaan. Ingat loh, bahaya ini. Saya doa Tuhan, ingatkan ini. Aku mengetuk pintu, yaitu hati kita. Terus, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ada orang, nggak peduli suku apa, kaya, miskin, bodoh, pandai, jiwa baru, jiwa lama. Itu tadi yang dibaptis. Itu dari agama A, yang perempuan. Waktu saya terima Yesus, dia nangis, saudara. Selama bertahun-tahun dia tidak ketemu kebenaran. Ada satu bendara dari hotel cukup dikenal di Surabaya. Tiap minggu ganti gereja keliling mana aja. Waktu dia ketemu, karena mau minta tolong dikawin gitu ya. Terus saya tanya satu, Bu, ada suaminya, sudah terima Yesus? Oh Pak Pendeta, saya tiap minggu gak pernah absen. Saya tidak tanya itu. Bu, sudah terima Yesus? Saya jelaskan terima. Pak, saya di tiap malam sembahyang. Kalau ada penyembahan saya ikut menyembah. Oh, saya nggak tanya itu. Saya tanya secara legal, resmi. Ibu pernahkah dengan pengertian, kesadaran, ketulusan sungguh-sungguh atas firman Injil itu, ibu percaya terus undang Yesus masuk di hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terus saya tekan dan Roh Kudus membuka, nangis dia, saudara. Dia ngomong gini, saya baru ngerti sekarang. Selama ini Yesus cuma di luar hidup saya. Loh saudara bisa loh ngalami, baca Ibrani 6. Mereka merasakan kuasa-kuasa zaman baru. Jadi kalau ada KKR, orang nggak terima Yesus, dia bisa mengalami sembuh, dia bisa mengalami zaman Tuhan. Tapi dia tidak pernah resmi diterima. Saudara boleh bawa Mercy ke Petra, saudara boleh bawa uang 1 miliar, terus Pak saya mau ikut kuliah. Loh, sudah diterima di sini? Ya belum Pak, pulang daftar dulu. Sama loh saudara. Renungkan, apakah saudara sudah? Kadang-kadang gak ngerti, gini saudara, gampangnya gini ya. Nerimanya ngomongnya, Tuhan saya orang berdosa. Tidak ada cara yang bisa menyelamatkan saya. Cara apapun di dunia ini. Agamaku, hartaku, kepandianku, gerejaku, kebaikanku, apa saja gak bisa. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Ini bukan kefanatikan. Ini kebenaran surgawi yang diwahyukan. Lalu saudara ngundang, Tuhan Yesus, masuklah di hatiku. Ku serahkan hidupku. Aku mengaku Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Kepadamu aku bersandar untuk keselamatanku. Lalu yang terakhir saudara imani. Seperti salah satunya
Wahyu 3 ayat 20. Siapa yang dengar suaraku, aku mengetuk, aku akan masuk, lalu aku akan makan dan tinggal bersama dia. Clear. Lalu saudara dimeteraikan, baca Efesus 1 ayat 13. Ini prosesnya. Ya. Ini prosesnya. Aduh, nggak ada yang bisa main musik ya. Dadah, ya. Saya ingin saudara serius sebab pagi ini saya beri kesempatan ini. Saudara yang sudah pernah terima Yesus. Saudara doa nanti ini, Tuhan terima kasih. Aku sudah terima Engkau, teguhkan pilihanmu atas hidupku. Dan seterusnya, doa dewek. Tapi kalau saudara belum pernah cuma ke gereja, bahkan sudah dibaptis, biasanya yang mau dibaptis mesti saya bimbing terima Yesus. Kalau ada yang belum, gak ada salahnya. Saudara doa, Tuhan Yesus, hari ini Engkau bangkit hidup, masuklah di hatiku. Nah, sejak itu saudara resmi loh. Penting loh resmi. Allah itu punya hukum. Tidak bisa seenaknya. Misalnya hukum gaya tarik bumi. Saudara langgar, jatuh saudara. Jadi ayo. Di poin ini paling 5 menit. Gak usah panjang-panjang. Kalau saudara berkenan, mau doa sendiri boleh, tenang ya. Kalau ngikuti doa yang saya panjatkan atau boleh. Yang penting saudara tulus, tidak merasa dipaksa. Mungkin ada 2 kelompok yang sudah pernah terima Yesus, nggak ada salahnya. Saudara mengingat kembali, Tuhan terima kasih. Aku sudah terima Engkau dalam hidupku secara sungguh-sungguh resmi sah. Aku sudah mengundang Engkau, terima kasih Tuhan. Teguhkan pilihanmu dalam hidupku. Yang belum ikuti. Tuhan, saya orang berdosa hari ini. Begitu ya. Sepakat? Sepakat? Serius. Saya jarang begini. Berbelas tahun saya. Malam tadi sudah ada dorongan begini. Sebab saya ngerti kalau sudah nggak terima Yesus, nggak peduli kamu korban 1 miliar. Nggak peduli kamu dari remaja sampai tua setia ke gereja, kamu nggak masuk surga, Kak. Kamu cuma di depan pintu surga. Saya ingat nyanyian kuno, saudara. Coba saya catat, saya nyanyikan, saudara renungkan ya. Ayo, semua serius, semua ya, jangan ngomong. Nyanyinya begini. C. F. Ya, renungkan kalimatnya terus doa ya. Nanti saya lanjutkan. G. Sorry, G. Berilah tempat buat Yesus yang sudah bangkit bagimu. Yesus ketuk pintu hati, buka sekarang hatimu. Tempat Yesus, tempat Yesus Raja Damai, lekas dengar suaranya di hatimu. Di hatimu mau beri damai, buka hati baginya.
Mari kita tundukkan kepala. Yang sudah terima Yesus mulai doa mengucap syukur. Yang belum pernah secara resmi, mungkin saudara berdoa, mungkin saudara ikut nyanyi, saya tidak tanya itu. Hari ini hari Paskah kebangkitan, dia hidup, dia masuk, mau di hatimu. Ayo buka hatimu dengan iman, pengertian, terus tirukan doa ini supaya seluruh jemaat dilahirkan baru. Tidak ada satu yang lewat. Siap? Rendahkan hatimu dengan iman. Ikuti doa sederhana ini. Bapa di surga, kami datang pagi ini. Kami percaya aku orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Aku percaya Yesus Kristus satu-satunya penyelamatku. Sekarang ya Tuhan, aku mengundang Engkau Tuhan Yesus, masuklah di hatiku. Ampuni dosaku, jadikan aku milik-Mu, roh jiwa tubuhku. Aku mengakui dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, sesuai janji firman-Mu yang kekal. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah jadi milik-Mu. Namaku tertulis dalam buku kehidupan. Aku dimeteraikan oleh Roh Kudus yang diam di hatiku. Segala puji hormat, syukur keagungan bagi-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat masuk surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Wis jangan bimbang. Biasanya gini, lo kok tahu? Enggak pernah mati kok. Saudara kalau punya rumah, terus ada orang atau preman kau, Pak, ini bukan rumah Bapak. Ini rumah saya. Wah, rame. Mungkin dia bawa konco-konconya. Saudara mau gelut. Wah, gak baik. Saudara ambil sertifikatmu. Kalau masih gak terima nanti ada pengadilan. Nanti kan gini. Kamu ini yang betul, ini yang punya. Dah. Alkitab ini sertifikat ilahi. Kalau dia bilang siapa yang percaya, Yohanes 3 ayat 16. Tidak binasa melainkan mendapat. Bukan kira-kira loh, bukan mendapat hidup yang kekal. Tadi saya suruh baca. Efesus 1 ayat 13. Nah ini problemnya, masalahnya atau rangkaiannya di sini. Silakan. Efesus 1 ayat 13. Ya, silakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, setelah mendengar, saudara merespon ya, yaitu Injil keselamatanmu. Ya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, Roh Kudus itu jaminannya. Ngerti saudara? Kalau sesuatu sudah dimeteraikan, saudara, di atas meterai tadi notaris, itu sah. Tinggal tunggu saja waktunya. Saudara mati tinggal tunggu masuk surga. Itu makna kebangkitan Yesus di poin kedua. Sekarang poin ketiga. Mengenal Yesus Kristus yang hidup. Kalau yang
kedua tadi intinya adalah supaya kita jadi anak-anak Tuhan itu saudara berjumpa. Ya, ada kisah baca di rumah Lukas 24, 2 murid yang turun ke Emmaus, lalu dia jumpa Yesus, hidupnya berubah. Saya ngalami saudara, papa saya itu susah kalau didik saya. Wis saya ini jago dari layangan, nekeran, gelut, cari ikan, cari burung, judi, ayam, sopo ae. Sampai ngomong gini, nama saya Hal, kowe iki diobong gak kobong, dikum gak teles. Saya kalau pulang ke Bangil saudara, teman-teman saya geleng. Wah bocah kok ini dikira nasib saya nanti jadi uget-uget wae. Terus kalau harapan. Karena kalau layangan saudara tahu ini. Ini garis ini. Zaman dulu kan enggak ada. Oh ini kenapa ini? Ada kisahnya. Saya sudah mau mati berapa kali. Kecemplung itu loh. Yang kalau saudara gerak tambah pernah. Loh kok gak yang mati-mati sampai saiki? Oh saya sadar Tuhan punya rencana panggil saya. Ketika saya undang Yesus, ada perubahan yang indah. Ayo saudara ini nanti Roh Kudus ngerjakan. Kadang-kadang ada yang hebat sampai nangis. Saya dulu nangis. Saking senengnya saudara nikmati hadirat Tuhan. Nangis tiap jam 4 jam 5 sore saya mesti doa di kamar sendiri. Air mata saya bercucuran. Indah, senang doa. Hal-hal rohani itu senang. Itu cirinya. Roh Kudus akan mengerjakan. Jadi gak biasa cuma beragama, cuma berbuat baik. Orang gak anak Tuhan itu kebaikan yang hebat-hebat loh. Semut aja gak mau matikan dia. Tapi dia gak punya pengalaman supranatural dalam kebenaran. Gak bisa. Kalau dia coba berdoa, ini saya bukan mau menghina menjelekkan, saya mesti ngomong kebenaran. Iblis akan nyabot. Makanya orang, aku dapat wangsit, aku dapat ini. Enggak dari Roh Kudus itu. Enggak mungkin. Kalau dia enggak percaya terima Yesus. Di sini problem. Mengapa orang Kristen seringkali dimusuhi? Karena Yesus ngomong, kamu bukan milik dunia lagi. Kamu sudah milikku. Makanya dunia membenci kamu. Tapi orang Kristen tidak boleh membenci agama lain. Menghina, mengolok. Kita toleransi dalam batas-batas yang benar. Jangan sampai mengurangi Injil. Kan begitu ya. Sekarang yang ketiga. Mengenal. Tadi saudaraku berjumpa. Itu awal-awal Yesus di hati. Yesus masuk. Wahyu 3:20. Tapi yang ini Yesus hidup. Dia bergerak, dia berkara. Coba dibaca dulu terus dibuka slide-nya. Saya coba memburu waktu terus berjalan. Ya, Filipi 3 ayat 10-11. Perhatikan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku rindukan, terjemahan yang lain. Yang ku ingini, yang ku kehendaki, demikian. Mengenal dia. Jadi percaya untuk terima Yesus itu tahap awal saudara membangun fondasi iman Kristen yang benar. Tapi untuk lebih jauh saudara harus mengenal. Kalau enggak mengenal saudara nanti menghadapi banyak tantangan. Nanti saya jelaskan ya, sabar ya. Ini istimewa kan, kebaktian khusus ini gitu. Ya, baca. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, bagaimana bisa menerima penderitaan? Penderitaan karena nama Yesus, karena Injil, karena kebenaran firman. Ini penderitaan yang suci, penderitaan yang pahalanya luar biasa nanti di surga. Masuk surga gratis.
pahala dan berkat di bumi, pahala di surga enggak gratis. Itu karena saudara rela masuk jalan penderitaan via dolorosa. Bukan cuma Yesus, makanya di Alkitab kok ada cerita begini. Yesus pikul salib, dia jatuh berkali-kali. Waktu saya ke Holy Land, titik-titik jatuh itu ditandai saudara. Itu pastor, suster sering kali nginget itu, dia meneteskan air mata. Perasaannya digugah, tapi maknanya lebih dari itu. Ketika Yesus mau pikul salib, rupanya jatuh nggak kuat, tentara Romawi nggak sabaran. Wah, kalau ini kapan selesainya? Dia lihat orang pulang dari sawah kalau di sini, namanya Simon Kirin. Sini, tentara sini. Yang minta pikul salibnya, gak berani saudara pikul salib Yesus. Ini punya makna. Kita bukan cuma Yesus yang pikul salib supaya kita selamat, tapi kita juga itu ditangguhkan dulu ya. Tadi sudah dibaca ya, diteruskan dulu. Nanti kita beralih, ayo. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Nah, ini sasarannya. Ini puncak dari rencana Allah yang kekal itu. Nanti terus. Dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini bagian terakhir. Sekarang dibaca Fatsal 1 ayat 29. Dengar baik-baik semua. Harap bisa mengerti. Filipi Fatsal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu apa? Dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Bukan saja untuk percaya. Begini maksudnya. Kalau ada orang berdosa entah agama apa, suku apa, status sosialnya bagaimana, sampai bisa jadi percaya terima Yesus, itu panggilan saudara. Itu pilihan, enggak bisa karena supermi, karena dikasih, enggak bisa. Itu panggilan, mungkin jalan-jalan dikasih mimpi, kena khotbah, disembuhkan penyakitnya, lalu mau terima Yesus. Itu cuma jalarannya orang Jawa bilang. Tapi intinya mesti dipanggil, makanya di situ dikaruniakan, bukan pilihanmu. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku lebih dulu, aku yang mengasihi kamu. Karena itu Billy Graham suka nyanyi, sangat besar anugerahnya. Ini kekristenan. Bukan manusia cari Allah, tapi Allah cari manusia. Pasti ketemu, pasti beres. Kalau manusia cari Allah nggak mungkin. Kamu bukan saja dikaruniai untuk percaya, terus melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia. Nah, kalau saudara nggak kenal, waktu memasuki jalan penderitaan, ini loh. Karena imanmu, karena Injil firman, karena nama Yesus, 3 itu. Saudara pasti tidak kuat. Karena itu Tuhan berikan Roh El Kudusnya supaya kita bisa kenal Dia. Yang kenal dirimu kan rohmu. Yang kenal Allah ya rohnya Allah. Makanya waktu Yesus bangkit naik ke surga, Dia turunkan Roh Kudus jadi penolong. Supaya kita bisa apa saudara? Ini dapat kemampuan ilahi oleh Roh Kudus. Untuk dapat mengatasi, menanggung segala sesuatu. Filipi 4 ayat 13. Di dalam Dia aku sanggup menanggung segala perkara. Sampai ada nyanyiannya gimana itu? Dapat ku tanggung. Coba nyanyi. Oh amin. Terus Tuhan Yesus penolong. Wow, jadi kenal loh sampai sahabat. Terus jamin saudara. Kalau saudara kenal Dia, dekat. Roh Kudus bimbing kamu.
Nggak ada satu kekuatan bisa merampas dari tangan Tuhan. Kalau saudara nggak kenal dia, ini problemnya. Sampai murtad, mundur, males, nggak setia. Kaken alasan. Masalah, acarai gak enak, khotbah lama. Intinya nggak gitu. Kalau saudara kenal dia, beda semua. Ini loh dapatnya ini. Belum macam-macam, belum dapat buah roh, karunia roh. Wah, waktunya habis kalau saya jelaskan. Sekarang penutup ketiga, ini yang penting. Ayo yang ketiga. Ini banyak gambarnya, sabar ya jemaat. Berhenti atau terus? Ya wis. Kolekte ya podo ae. Ayo, mengenal Yesus Kristus yang hidup tadi. Itu soal kerinduan. Kalau pertama soal penerimaan, masuk. Yang kedua, aku ingin lebih dalam, aku lebih dalam lagi. Ku cintakan Yesus. Coba nyanyi. Stop. Jujur saudara, kita ini terlalu banyak kerinduan yang lain. Yang intinya itu kerinduan duniawi. Tahukah saudara? Dunia ini betul-betul sia-sia. Ini bukan berarti Kristen mengajari saudara mau bertapa, putus asa, gak kawin, gak kerja, gak berprestasi. Bukan. Tapi saudara juga harus melek. Bumi kita makin tua, makin jahat, sedang proses hancur. Belakangan ini saudara lihat, rame terus nih. Sampai kapan? Tidak tahu. 5 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi. Gak ada yang tahu saudara. Tapi yang pasti dunia ini lembah air mata, banjir darah. Semua sia-sia yang saudara peroleh. Saya masih ingat omongannya Prof. B.J. Habibie. Dia ngomong gini saudara, dengar ya. Setengah menit. Dia seorang jenius. Otaknya kalau ngajari anaknya, kalau masuk di ruangan di mana pesawat-pesawat itu dibuat, dia nggak boleh bawa catatan. Dia ngomong sama Ilham Habibie, nak, kamu pelajari, kamu hafal di otakmu. Nggak usah catatan, kamu hafal di otak. Sampai begitu saudara. Tapi ketika dia hari tua, dia ngomong gini, andaikan aku bisa kembali muda, aku akan pilih agama lebih dari semua. Ketika dia ke masjid sudah jalannya gini. Ketika anak-anaknya sudah cucunya jarang ngunjungi, semua punya kesibukan, dia jadi orang tua harap maklum. Terus dia ngomong gini. Ada sebuah penyesalan yang mendalam. Tahu gitu aku mau dekat dengan Tuhan. Untuk apa semua ini akhirnya cuma begini. Baca biografi orang-orang hebat, intinya sama. Loh kenapa kita itu ngotot? Kita itu mati-matian. Tunggu. Kayak Lukas 16, maka matilah orang kaya itu. Lalu dia begini. Terlambat Tuhan. Pasca kebangkitan, ayo sadar. Golek duit, kawin ya kawin, kerja ya kerja, sekolah ya sekolah, berkarya oke. Tapi semua itu harus dibawa Kristus yang hidup bangkit. Makanya dia ngajar, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua ditambahkan, bukan cuma soal di bumi. Kamu tidak sia-sia. Kalau kamu sukses di bumi, tapi di sana nggak ada apa-apa, itu kerugian yang paling fatal. Dan iblis berusaha membuat manusia lupa ini. Ya, ayo yang ketiga, ini kan soal kerinduan. Nah yang keempat, dibangkitkan dari antara orang-orang mati.
mati. Jadi waktu Yesus disalib, ada kubur-kubur orang dibuka, itu namanya kebangkitan buah sulung. Nah, orang percaya akan dibangkitkan. Ini makna kebangkitan Kristus. Dia jadi pelopor, dia jadi buah sulung, kita akan ikut. Nah, saya petik beberapa ayat saja. 1 Tesalonika pasal 4. Ayo gambar-gambarnya ya. Peta zaman tolong dikeluarkan. Mungkin ini berguna sebab banyak orang Kristen terus sudah lupa 1 Tesalonika pasal yang keempat ya. Ayat 15 mulai. Coba. 1 Tesalonika pasal 4 bisa? Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Nah, terus Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. nah, terus Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan turun dari surga. Terus Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. terus Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. nah, supaya nggak bingung, dengar baik-baik ya. Kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ada yang bilang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kata kedua kali nggak ada di Alkitab. Itu hanya untuk memperjelas. Seperti kata Tritunggal nggak ada. Hanya untuk memperjelas. Yang ada dia akan datang kembali. Saudaraku, perhatikan. Itu ada 2 tahap di sini. Nah, ini zaman-zaman dulu, wis nggak usah tak jelaskan, mau sini. Yesus lahir. Yesus disalib. Kemudian dikubur, bangkit. Nah, kebangkitan ini lihat, kuburan. Kebangkitan ini ada 2 macam. Kebangkitan pertama itu di sini. Nah, ini Tuhan Yesus bangkit. Ya. Ini Tuhan Yesus yang bangkit. Terus dia naik ke surga. Dia turun kembali melalui Roh Kudus, terbentuklah zaman gereja. Sementara Israel dibiarkan dulu. Enggak diote-ote. Perang didiamkan. Tuhan ngurus orang kafir. Tapi ingat loh, surat Roma, nanti ada kuotanya. Jumlah orang yang diselamatkan sudah ditentukan, terus ditutup pintu anugerah. Lalu Allah akan menilai orang Israel. Nah ini ketika zaman antikris. Di sini buktikan nanti. Kita kan masih hidup panjang umur semoga. Nanti Allah akan ngurus orang Israel. Sekarang ya dipelihara, tapi enggak khusus untuk soal keselamatan. Tunggu. Nah, di sini saudara, ketika orang Yehuda, Israel dicerai-beraikan ke seluruh dunia, nanti dia kembali ke Palestina. Kan sudah terbukti tahun 1948. Terus berjalan sudah berapa puluh tahun ini ya. Belum selesai rencana Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali, saudara. Ini Tuhan Yesus datang sebagai imam besar, kedatangannya kedua kali, 1 Tesalonika 4. Di sini dia di awan-awan. Jadi ada 7 tahun masa penderitaan di dunia ini. Camkan, pasti jadi. Makanya mimpinya Firaun yang Yusuf artikan mesti angka 7. 7 tahun, 7 ekor lembu gemuk keluar dari Sungai Nil, itu bicara dunia akan mengalami kemajuan peradaban. Dari zaman kuno, kemudian zaman batu, zaman agraris, pertanian, peternakan,
lalu jadi zaman industri, sekarang jadi zaman AI. Habis. Saudara lihat di sini, Tuhan Yesus nanti datang, dia sudah naik ke surga toh. Nanti dia datang kembali tapi di awan-awan. Mana gambarnya? Deborah, keluarkan, nanti ini dikeluarkan lagi supaya enak ya. Sabar, tak kasih makan firman Tuhan yang banyak. Pulang direnungkan, ayo. Di awan-awan, banyak gambarnya yang saya kirim. Ini mau pengadilan ini, kedatangan. Ya wis anggapin kayak gini lah, ya kasihan Deborah nyari. Dia datang di awan-awan, yang di bumi itu nanti diangkat, saudara. Pengangkat, ada filmnya khusus panjang nanti. Nah mereka menanti, terus ganti lagi. Apa ini? Oh ini nyanyian di surga. Ya sekarang kembali ke petajamannya dulu. Petajaman. Nah di sini ya Tuhan Yesus turun tapi enggak ke bumi loh. Dia di awan-awan. Ya. Ayo. Suara nada dasarnya. Tuhan datang di atas awan. Di atas awan. Awan mana Pak Pendeta? Bukan awan yang bisa dijangkau dengan satelitnya Amerika, Rusia, Cina. Bukan. Jauh tinggi. Datang kumpulkan anak-anaknya. Baca Matius. Nanti malaikat nerompet semua, timur, barat, selatan, utara. Orang pilihan akan dikumpulkan. Nah dia di awan-awan sini. Untuk mengangkat orang-orang kudus di angkasa. Ini kebangkitan pertama. Lihat garis kuburan di sini. Ini garis. Tapi di sini khusus kebangkitan orang saleh. Anak-anak Tuhan, kuburnya buka semua, nggak peduli sudah patokannya hilang, kena tsunami, kena gempa, sudah peduli. Mau disiangkong, nggak disiangkong, nggak ada masalah. Dibungkus kain, dimasukkan peti, urusan kedua. Tuhan yang tahu. Kepote, mana lagi ya? Sentong, Praloyo, seluruh bumi pokoknya sampai yang di Jakarta semua nanti buka kuburnya anak Tuhan tok loh. Yang lahir baru ya. Dia akan naik ini secara ketemu. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia. Tuhan datanglah, angkat kita semua. Artinya bukan semua orang Kristen asal masuk gereja, enggak loh. Yang lahir baru, yang hidupnya setia sungguh-sungguh. Gak main-main loh. Ingat baik-baik pasca hari ini. Nah sudah, lalu ada takhta pengadilan. Gambarnya. Deborah bisa cepat gambarnya bisa dipilih kan? Halo. Jangan ini, jangan. Takhta pengadilan yang dikasih mahkota itu. Terus. Oh ini kerajaan-kerajaannya terus. Yang dikasih mahkota itu loh. Datang bukan ini terus. Rupanya ini ditunggu. Nah ini stop. Loh di stop bisa enggak? Yang diberi upah itu masa yang rumahnya jauh sama yang rumahnya dekat ke gereja sama. Notaris Sucipto pernah tanya saya, Pak Yeftah. Aku mau tanya, boleh Pak? Orang Kristen di Singapura sama orang Kristen di Indonesia yang gereja sering ditutup dulu. Pahalanya sama enggak? Enggak sama Pak. Loh kok bisa? Di Singapura gampang ya. Saya dulu ngurus izin gereja saudara, susah payah.
Hampir frustasi saya. Tapi Tuhan buka jalan resmi semua. Beda. Saudara, ini bukan promosi. No. Korban kecil, korban besar, tenaga, semua dihitung. Bacaan ya, orang Samaria yang nolong orang yang dirampok dari Yerusalem turun ke Yeriko, terus dirampok, imam minggir, Lewi minggir, ini barat. Agama gak bisa menyelamatkan. Agama cuma memberi petunjuk berbuat baik, surga, neraka, wis lakonono dewe. Tapi orang Samaria itu turun dari keledainya, lambang Yesus turun dari takhta surganya. Terus diobati, terus dibawa ke rumah penginapan. Rumah penginapan apa? Gereja Tuhan, tempat ibadah. Ngomong gini, tolong ya rawatan ya. Makanya saya belajar Tuhan, sing teko titik, sing teko akeh, glodok gak glodok, kolektor gak ada. Saya tetap khotbah sama, gak mau berubah. Itu saya belajar udah. Terus sampai hari ini, 50 tahun lebih non-stop. Nah, terus ngomong gini, orang Samaria. Apa saja yang kamu belanjakan untuk orang yang babak belur, ini lambang kita orang berdosa ya, yang dikuasai dosa iblis dan kesia-siaan hidup. Nanti kalau aku datang kembali ke penginapanmu ini, tak ganti semua. Ini loh. Jadi petajaman itu setelah ketemu di udara, lalu dibawa ke kursi pengadilan Kristus. Saudara yang suka gosip, hati-hati kamu. Saudara yang suka ini itu, yang gak setia, gak jujur keuangan dan sebagainya, milik Tuhan, hati-hati, semua ada perhitungan. Saudara suruh melayani, suka dioper-oper seenaknya hatimu. Pendeta gak bisa apa-apa, temanmu gak bisa apa-apa, orang tuamu gak mau, gak apa-apa, satu kali kamu nanti ngadep. Semua akan diperhitungkan. Sesudah itu apa? Petajaman lagi. Petajaman. Dengar ya, sabar jemaat. Nah, sesudah di sini, ini satu paket ini. Lalu pesta kawin anak domba. Ayo, musik. Berbahagialah orang yang dipanggil atau di dalam pesta kawin anak domba. Ini kalau saudara tidak masuk ini, saudara masuk antikris, aja nggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain dan waktunya makin singkat. Dunia ngerti. Saya kemarin lihat saudara, para peneliti akhir zaman, dia ngomong gini, umur bumi ini seperti ini loh, jam dinding sudah di angka 10, mau jam 12. Peristiwa dunia makin intens, makin sering peperangan, nanti melibatkan banyak dan modelnya gak kayak perang dunia 1, kedua, lebih ngeri, kelaparan, bencana. Ini bukan nakut-nakuti, ini memang terjadi. Karena Jumat sudah saya jelaskan loh ya, panjang lebar, masih ingat enggak itu? Saya enggak mau ungkap lagi sini waktunya. Tapi ini pilihannya. Masuk pesta kawin anak domba atau zaman antikris. Nah, nanti kalau sudah pesta kawin anak domba, Tuhan Yesus turun ke bumi, iblis ditangkap inilah. Nah, selama zaman antikris cuma 3,5 tahun, lalu nabi palsu, ini simbolnya, patungnya ini, nabi palsu dan antikris langsung dibuang ke namanya Gehenna. Ini lautan api, ini baru neraka saudara. Sedangkan iblis enggak. Dia dimasukkan jurang maut yang Jumat saya jelaskan. 1000 tahun dia enggak boleh kemana-mana. Lalu dunia menjadi tenang. Iblisnya enggak ono.
Nabi palsu enggak ono, nanti Kris masuk lautan api, nabi palsu. Ini kerajaan maut dipindah. Nah, orang mati yang anak Tuhan baru bangkit di sini, senang dia. Turunkan. Nah, dia senang di sini toh. Tapi nanti ada kebangkitan kedua. Nah, di sini kuburan. Nah, ini ada gambar. Kebangkitan seluruh umat manusia menghadap tahta putih. Ini yang disebut nanti ditimbang baik buruknya, bukan untuk masuk surga, untuk menentukan di neraka berapa hebat siksanya sama yang masa yang nyolong pisang, nyolong ayam sama Hitler yang bunuh 6 juta orang lalu sama siksaannya. Kan tidak masuk akal. Allah itu adil. Nanti di sini saudara. Anak Tuhan tidak diadili di sini lagi. Terus ditanyai baik buruknya. Loh sudah anak Tuhan kok. Di sini anak Tuhan itu. Nggak ngerti ini bingung saudara jadi Kristen. Gini loh. Nah nanti di sini baru dibuang ke neraka. Sa iblisnya. Terus Tuhan menciptakan langit bumi baru. Ini dia dibakar ini. 2 Petrus 3. Ini baru kiamat. Yang dekat itu ini loh saudara. Pengangkatan ini loh. Siap-siap po. Cara apa saudara? Tobat. Pelihara firman dalam hidupmu. Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan mengangkat saudara. Ayo pemohon musim naik ayat penutup Wahyu pasal 12. Ayo tak tuntaskan di sini Wahyu pasal 12 ya. Saudara kan ketemu ayat ini lihat. Ayat 13 14 saja. Ya, silakan. Dan ketika naga itu sadar, naga ini simbol dari iblis dan roh-roh jahat yang menjadi anak buahnya seluruh dunia. Terus bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Oh, lihat penuh lambang ini. Ini artinya panjang lebar. Lewati dulu. 14. Kepada perempuan itu. Perempuan ini bisa Israel artinya. Arti rohaninya gereja. Karena kita mempelai perempuannya kan Efesus 5. Terus diberikan kedua sayap dari burung nasa yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Nah, supaya dia nggak kena antikris, dia disingkirkan dengan 2 sayap burung nasa. Terus di mana ia dipelihara. Nah, ini kenapa saya bilang antikris diluputkan dari jangkauan antikris? Karena ini ayatnya apa? Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa. 1 tahun dan 2 masa. 3 tahun. Sebentar. 1 masa tambah 2 masa 3 masa. Terus dan setengah masa. 3,5 tahun. Jadi kalau mau luput, loh mana ini gambarnya pada zaman? Kalau mau luput zaman antikris 3,5 tahun saja saudara. Saudara harus masuk pengangkatan dulu. Kalau enggak saudara dan saya sudah nekat sampai mati disiksa. Sekali Yesus tetap Yesus. Pertanyaannya kuat enggak? Karena itu sekarang gini. Jangan meremehkan. Ayo kejar rencana Tuhan. Minta Roh Kudus tolong kita. Jangan jadi Kristen ya cuma setengah-setengah ecek-ecek. Bukan waktunya lagi saudara. Sekali lagi. Yang kerja tetap kerja, sekolah semua serius. Tapi di lubuk hatimu dulu. Sudah tahu mana yang harus tujuan hidupmu. Tujuan imanmu, prioritas mana. Bila perlu rugi, ya sudah. Bila perlu dimarahi majikan, jangan ngelawan. Tunduk diri, ya Pak, maaf, saya ibadah. Pilih, mau dipecat atau? Ya jangan, Pak. Gak bisa. Ya terserah Bapak. Lihat, saudara-saudaramu seiman seluruh dunia yang dianiaya karena firman. Mereka rela bayar harga.
Kita ini jadi orang Kristen enakan, kebaktian enak. Kurang apa saudara? Ini waktunya. Sebelum nanti saudara pulang, ingat Tuhan, aku harus maju. Aku harus sungguh-sungguh gak ada pilihan lain. Beritahu keluargamu. Sebisa mungkin kalau gak nurut, besok pisah loh. Kalau ada tangisan, suami istri tercerai, pendeta jemaat tercerai, anak orang tua, kakak adik, teman tercerai, majikan, pegawai. Gak ada pilihan lain saudara. Ini gak main-main loh. Yang saya uraikan ini, kan di bawah, inilah firman Allah. Tugas saya selesai. Ayo sama-sama kita jalani dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdiri. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Ayo nyanyikan sungguh-sungguh. Jangan banyak pikir-pikir yang lain. Ini waktunya gereja bangun dari tidur rohani. Ini waktunya jemaat bangkit. Dia bangkit memberi semangat baru. Kamu yang gagal, yang lemah, yang banyak cobaan, yang mulai mundur, yang mulai suam. Silakan Ibu Sari maju berdoa. Ayo semua doa, buka hati, katakan. Setialah sampai mati. Haleluya, haleluya. Minta Tuhan, jangan biarkan saya menurut kemauanku sendiri dalam perjalanan hidupku. Waktunya sudah makin dekat, ingat. Tuhan masih memberi kesempatan. Ayo kita angkat wajah tangan dan berserah. Setia, setia. Angkat wajahmu, doamu. Angkat kedua tanganmu, hanya Tuhan yang melihat. Ya, ya Tuhan, ya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Sambil menyembah dia, bersyukur, bersyukur. Yes. Ya Tuhan, tolong kami untuk kasih setianya. Setia, setialah, setia sampai. Mari kita menyembah 2-3 menit. Nyaringkan suaramu, haleluya. Sembah dia, saudara. Dia hidup di hatimu. Dia akan bangkitkan kekuatan baru, pengertian baru, kemenangan baru, pertolongan baru. Ucapkan syukur, saudara. Ayo semua mengucap syukur dan omong sama Tuhan. Tuhan, aku mau setia di senang dan susah, Tuhan. Haleluya.
berdoa. Mereka pulang dari ruangan ini tidak sama lagi Tuhan. Ada satu kebangkitan rohani. Haleluya. Izinkan Roh Kudus lebih lagi bekerja dalam hidupmu. Engkau yang lemah, engkau yang sering jatuh bangun, engkau yang gagal, engkau yang belum mengalami mujizat, engkau yang belum diberkati, engkau yang belum sungguh-sungguh, engkau yang belum sabar. Ayo izinkan Roh Kudus jamah hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, lawatlah ya Roh Kudus. Lawatlah hati yang keras, lawatlah hati yang suam. Amat baik Engkau buat kami Bapa. Terlalu amat baik kasih-Mu yang begitu sempurna. Inilah kami umat-Mu yang Engkau telah panggil, yang hari ini Engkau pilih kami ada di sini Tuhan. Firman-Mu berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut seluruh dosa manusia. Dan firman-Mu berjanji Engkau yang menyelamatkan kami. Tapi hari ini yang kami peringati, maut tidak sanggup untuk menahannya. Dia bangkit dari kematiannya. Dan hari ini umat-Mu yang mengalami kelemahan secara tubuh, mati secara rohani, bangkit dalam nama Yesus. Karena iblis tidak sanggup menjamah-Mu. Karena kuasa si iblis tidak kuat menjamah-Mu. Dan Engkau telah dibangkitkan bersama dengan kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus hari ini ada dalam hidup umat Tuhan. Dibangkitkanlah kekuatan-Mu, dibangkitkan semangat-Mu, dibangkitkan ekonomi-Mu, dibangkitkan tubuh-Mu yang sakit hari ini sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, lutut-lutut yang gak kuat diberikan kekuatan dalam nama Yesus. Karena hari ini di ruangan ini ada kuasa kebangkitan. Dan jemaat Tuhan menerima kuasa itu. Dan hari ini yang kami tahu Engkau ada di tempat ini ya Roh Kudus. Dan yang kami imani, kami yakinin Engkau telah melepaskan segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat jemaat Tuhan. Segala rantai-rantai kutuk dosa, kutuk kemiskinan dipatahkan dalam nama Yesus. Karena kuasa kebangkitan ada di ruangan ini. Dalam nama Yesus, kutuk masa lalu, kutuk masa depan telah dipatahkan, dihancurkan, diputuskan dalam nama Yesus. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan yang telah membebaskan kami sekarang. Sekarang kami mau katakan Kau terlalu baik buat kami semuanya. Dan hari ini kami akan bangkit bersama dengan Engkau. Karena kuasa kebangkitan sudah kami terima di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan terima. Kuasa kebangkitan terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kuasa kebangkitan itu.
dibangkitkanlah ekonomimu, dibangkitkanlah semangatmu kembali, dibangkitkanlah pelayananmu, dibangkitkan rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini kuasa itu telah dicurahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami terima Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kebaikan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Kami sudah menerima berkat daripada Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Kami bawa ini berkat pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami akan menjadi berkat di mana Tuhan taruh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami